perkenalkan nama saya Lady Febria Nugrawati Bontinge dari kelas C1 dengan NIM 222611087, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan membuat sebuah program berdasarkan soal yang ada di sini, yaitu buatlah program untuk menghitung luas persegi panjang, luas segitiga, dan luas lingkaran menggunakan pemanggilan function. Nah, untuk hasil dari program kita nantinya itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah judul, seperti luas persegi panjang, luas segitiga, dan luas lingkaran. Kemudian selanjutnya itu adalah ukuran-ukurannya, seperti panjang, lebar, alas, tinggi, pi, dan jari-jari. Kemudian dilanjutkan dengan rumus yang akan kita gunakan. Dan setelah itu adalah luasnya. Nah, untuk memulai pembuatan program, kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file dengan nama program function. Untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah bahasa C. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan modulnya. Untuk memasukkan modul, kita menggunakan perintah include. Untuk modulnya sendiri yang kita gunakan adalah stdio.h. Nah, pertama kita akan membuat function luas persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjang di sini, nilai-nilainya itu berupa bilangan bulat. Jadi, tipe data yang akan kita gunakan di sini adalah integer. Kemudian, untuk nama functionnya itu kita gunakan luas persegi panjang. Setelah itu, dalam kurung. Nah, di dalam kurungnya sini, kita akan memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk variabel yang pertama, itu adalah variabel panjang dengan tipe data integer. Kemudian yang kedua itu adalah variabel lebar. Kemudian di sini kita akan mencetak judul. Nah, untuk mencetak judulnya, kita akan menggunakan perintah printf. Luas persegi panjang. Kemudian /n. Nah, /n di sini kita gunakan untuk membuat baris barunya. Setelah itu, kita akan mencetak panjang. Jadi printf dalam kurung panjang. Kemudian di bagian sini itu kita akan masukkan nilai dari panjangnya. Nah, nilai dari panjangnya itu dimasukkan ke dalam variabel panjang yang bertipe data integer. Nah, untuk memanggil variabel panjang di sini saya akan menggunakan %i. Kemudian kita panggil variabelnya, yaitu variabel panjang. Setelah itu, kita juga akan mencetak lebar. Jadi printf lebar. Nah, untuk nilai dari lebarnya di sini
akan dimasukkan ke dalam variabel lebar. Jadi kita harus memanggil variabel lebar. Nah, untuk memanggil variabel lebar, kita menggunakan %i. Kemudian kita panggil variabelnya, yaitu variabel lebar. Setelah itu, kita juga akan mencetak rumus. Jadi printf rumus luas persegi panjang. Kemudian titik 2. Nah, untuk luas persegi panjangnya di sini dituliskan 22 kali 15. Di mana 22 itu adalah panjangnya dan kemudian 15 itu adalah lebarnya. Jadi di sini kita akan menggunakan dua variabel, yaitu variabel panjang dan lebar. Jadi di sini %i kali %i, kemudian koma. Untuk %i yang pertama kita gunakan untuk memanggil variabel panjang. Kemudian untuk untuk %i yang kedua kita gunakan untuk memanggil variabel lebar. Setelah itu kita akan mencetak luas. Printf luas persegi panjang. Nah, di sini untuk luas dari persegi panjangnya itu berupa bilangan bulat. Jadi, di sini kita akan menggunakan %i yang digunakan untuk memanggil variabel dengan tipe data integer. Nah, untuk mencari luasnya, di sini kita tinggal memasukkan rumus yang ada di sini, yaitu panjang kali lebar. Jadi, kita panggil variabel panjang. Untuk kali, kita menggunakan tanda bintang. Dikali lebar, variabel lebar. Setelah itu titik koma. Nah, selanjutnya kita akan membuat function luas segitiga. Nah, untuk tipe data yang digunakan di dalam function luas segitiga ini sama seperti function luas persegi panjang, yaitu tipe data integer. Untuk judulnya atau untuk nama functionnya itu adalah luas segitiga. Kemudian dalam kurung, di sini kita akan memasukkan variabel-variabelnya. Untuk variabel yang pertama itu adalah variabel alas dan tipe data integer. Kemudian yang selanjutnya itu adalah variabel tinggi. Nah, untuk isi di dalam function yang ada di sini itu sama seperti function yang ada isi dari function luas persegi panjang. Jadi kita tinggal mengcopy isi dari function luas persegi panjang, kemudian kita masukkan ke dalam function luas segitiga. Setelah itu tinggal kita ganti saja. Kita ganti judulnya menjadi luas segitiga.
Setelah itu, yang ini itu adalah alas. Kemudian yang ini itu adalah tinggi. Alas. Untuk rumusnya di sini adalah rumus luas segitiga. Untuk luasnya juga itu adalah luas segitiga. Kemudian kita tinggal mengganti nama-nama variabel yang akan dipanggil. Sini adalah variabel alas. Kemudian di sini adalah variabel tinggi. Kemudian di sini adalah variabel alas, variabel tinggi. Nah, rumusnya di sini juga akan kita ganti. Untuk rumus dari luas segitiga itu adalah 14 kali 12 bahagi 2. Di mana 14 ini adalah alas, kemudian 12 di sini adalah tinggi. Jadi dalam kurung, persen I dikali persen I dibahagi 2. Untuk persen I yang pertama itu adalah alas, kemudian persen I yang kedua itu adalah tinggi. Nah, kemudian untuk mencari luas segitiganya di sini, kita juga akan mengganti rumus yang digunakan menjadi sama seperti rumus yang ada di atas sini. Jadi, untuk rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita sudah selesai membuat function luas segitiga. Selanjutnya, kita juga akan membuat function luas lingkaran. Untuk luas lingkaran di sini, untuk pi-nya itu adalah bilangan desimal. Untuk hasilnya juga itu berupa bilangan desimal. Sementara untuk jari-jari di sini itu adalah bilangan bulat. Karena hasilnya tadi berupa bilangan desimal, maka function yang kita buat di sini bertipe data float. Kemudian kita masukkan nama functionnya itu adalah luas lingkaran. Dalam kurung. Nah, pi-nya tadi itu adalah bilangan desimal. Jadi, tipe data yang digunakan adalah float. Pi. Kemudian, untuk jari-jarinya tadi itu adalah bilangan bulat, yaitu 8. Jadi, tipe datanya yang kita gunakan adalah integer. Untuk nama variabelnya itu adalah jari. Nah, setelah itu, sama seperti sebelumnya, kita tinggal memasukkan saja isi dari function yang sebelumnya. Jadi, tinggal kita Ctrl F. Setelah itu, tinggal kita ganti saja bagian-bagiannya. Seperti judul, kita ganti menjadi luas lingkaran. Setelah itu, di sini kita ganti menjadi pi.
Nah, P-nya di sini tadi menggunakan tipe data float. Maka untuk memanggil variabel P, di sini kita menggunakan %f. Setelah itu kita ganti nama variabelnya menjadi variabel P. Kemudian di sini kita ganti menjadi jari-jari. Kemudian variabelnya juga kita ganti menjadi jari. Nah, di sini juga kita ganti menjadi rumus luas lingkaran. Untuk rumusnya di sini kita ganti juga, kita sesuaikan dengan rumus yang ada di luas lingkarannya. Di sini rumus luas lingkaran itu adalah 3,14 dikali 8 dikali 8, di mana 3,14 di sini adalah pi, dan 8 di sini adalah jari-jari. Jadi di sini kita masukkan %f dikali %i dikali %i. Nah, untuk variabel yang dipanggil di sini itu adalah variabel pi, kemudian jari, setelah itu variabel jari. Di sini juga kita ganti menjadi luas lingkaran. Sementara untuk yang digunakan untuk memanggil variabelnya, di sini kita menggunakan %f. Kemudian untuk mencari luas lingkarannya, di sini kita masukkan rumus, yaitu pi dikali jari dikali jari. Jadi variabel pi dikali variabel jari dikali variabel jari. Nah, di sini kita sudah selesai membuat 3 function, yaitu function luas lingkaran, luas segitiga, dan luas persegi panjang. Jika kita running sekarang, nah di sini dia belum bisa menjalankan karena belum mempunyai function main-nya. Maka di sini kita juga akan membuat function main-nya. Untuk tipe data dari function main-nya itu adalah void. Void main. Setelah itu, untuk isi dari function main-nya di sini, kita masukkan nama-nama function mulai dari function luas lingkaran, luas segitiga, dan luas persegi panjang. Jadi di sini luas persegi panjang, setelah itu dalam kurung. Nah, di sini tadi, jika di atas, itu kita masukkan nama variabelnya, maka di sini kita akan memasukkan angka dari variabel-variabelnya itu.
Untuk variabel yang pertama adalah panjang, nilainya adalah 22. Kemudian untuk variabel lebar, itu nilainya adalah 15. Kemudian titik koma. Selanjutnya, kita juga akan memanggil function luas segitiga. Luas segitiga. Kemudian dalam kurung, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya di sini itu adalah untuk alas 14 dan tinggi 12. Jadi alasnya adalah 14, kemudian untuk tingginya adalah 12. Selanjutnya kita akan memasukkan function luas lingkaran. Untuk pi-nya tadi nilainya adalah 3,14. Nah, untuk penulisan 3,14 di sini yang digunakan itu adalah titik. Apabila kita menggunakan koma di bagian sini, maka nantinya itu akan dibaca sebagai dua bilangan, yaitu bilangan 3 dan bilangan 14. Sementara untuk variabel jari-jari di sini adalah 8. Setelah itu titik koma. Nah, kita coba jalankan. Jika dilihat di sini, untuk masing-masing hasil dari program yang ada di dalam function itu sangat mepet. Kemudian untuk luas lingkaran di sini, untuk bilangan-bilangan yang menggunakan tipe data float, itu angkanya terlalu panjang di belakang. Di sini saya ingin menggantinya menjadi hanya 2 angka di belakang koma. Nah, pertama kita akan membuat agar tiap programnya ini itu terpisah satu baris. Jadi, di bagian judulnya di sini, di belakangnya itu kita masukkan /n. Kemudian, untuk membuat agar hasil dari %f-nya ini nanti hanya 2 angka di belakang koma, maka kita menggunakan titik 2. Jadi, nantinya hasil yang ditampilkan itu hanya berupa 2 angka di belakang komanya. Jika kita running, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pi-nya itu hanya 3,14. Kemudian di sini luas lingkaran adalah 200,96. Kemudian untuk tiap programnya masing-masing sudah berjarak satu baris.